Mimpi gila bek timnas Indonesia U17 Matthew Baker yang berhasrat menjadi Justin Hubner. Matthew Baker yang kini berstatus pemain Melbourne City U23 di usia yang baru menginjak 15 tahun ditanya siapa pemain favoritnya di timnas Indonesia. Bukan J.H. atau Kevin Dix yang dikenal sebagai bek top milik timnas Indonesia yang sudah teruji di Eropa. Matthew Baker malah menyebutkan nama Justin Hubner. Tak heran Matthew Baker menyebut nama Justin Hubner sebagai pemain favoritnya. Secara posisi bermain keduanya memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama fasih saat ditempatkan sebagai bek tengah sebelah kiri maupun fullback atau wingback kiri. Secara gaya permainan, Matthew Baker dan juga Justin Hubner juga mirip. Keduanya dikenal sebagai bek tanpa kompromi. Pernah dalam sebuah momen tackle yang dilepaskan oleh Matthew Baker ke arah pemain timnas Korea Selatan U17 sama persis ketika Justin Hubner menekel pemain timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Satu lagi, Matthew Baker dan juga Justin Hubner juga dikenal sebagai ball playing defender. Mereka dianugerahi untuk melepaskan umpan panjang dan juga akurat. Matthew Baker paham bahwa timnas Indonesia U17 ditargetkan lolos Piala Dunia U17 2025. Untuk lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Indonesia U17 mesti finish 2 besar di klasemen akhir grup C. Sesuai regulasi, tim yang finish di posisi 1 ataupun 2 fase grup tak hanya lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025 saja, tetapi juga diizinkan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kondisi itu yang membuat Matthew Baker siap tempur di 2 laga sisa grup C. Tujuan kami adalah finish di 2 besar dan kemudian melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata pesepak bola berdarah Australia Indonesia ini, sumber laman resmi AFC. Timnas Indonesia U17 bisa memastikan tempat di Piala Asia U17 2025 dini hari nanti. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia U17 menang atas Yaman U17 plus di laga lain Korea Selatan U17 menang atau imbang atas Afghanistan U17. Jelang laga krusial melawan timnas Indonesia U17 di lanjutan grup C Piala Asia U17 2025, pelatih Yaman Samir Muhammad Fadel Saleh mengaku belum memiliki gambaran utuh mengenai kekuatan Garuda Muda. Samir menyebut kalau pihaknya belum pernah bertemu langsung dengan Indonesia, namun ia dan juga tim pelatih akan melakukan analisis mendalam terhadap permainan anak asuh Nova Arianto. Kami belum pernah bermain melawan Indonesia sebelumnya, tapi kami akan menganalisis secara mendalam semua aspek permainan mereka dan itu tentu akan sangat membantu, ujar Samir sumber laman resmi AFC Senin 7 April. Meskipun demikian, Samir juga menekankan timnya harus fokus memperbaiki performa sendiri meskipun tampil solid dalam menumbangkan Afghanistan di laga perdana. Ya, sebagai pengingat saja, di laga pembuka Yaman sukses menumbangkan Afghanistan lewat kemenangan meyakinkan 2-0. Dengan 3 poin dan juga selisih gol plus 2, Yaman berhak atas posisi puncak klasemen grup C. Sementara Indonesia berada di posisi kedua dengan poin yang sama, namun hanya unggul 1 gol berkat kemenangan 1-0 atas Korea Selatan. Tim kami juga akan melihat secara cermat kekuatan dan kelemahan sendiri karena kami perlu melakukan perbaikan. Semua lini kami tampil baik saat melawan Afghanistan dan kami berharap bisa tampil lebih baik di pertandingan berikutnya, tegas Samir. Ya, hasil laga Indonesia versus Yaman akan menentukan posisi kedua tim untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tim yang memegang laga tersebut otomatis lolos ke 8 besar, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar. Mengingat krusialnya laga tersebut, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto menegaskan timnya tidak boleh lengah sedikit pun. Yang pasti saya lihat secara kualitas tim, Yaman cukup baik ya, dan kami sangat mewaspadai Yaman, apalagi mereka kemarin meraih hasil positif, kata Nova Arianto dalam keterangan resmi PSSI. Ya, Nova Arianto sadar kemenangan atas Korea Selatan di partai pembuka membuat ekspektasi publik ini meningkat tajam, apalagi asa ke Piala Dunia U17 2025 kian terbuka. Namun terlepas dari itu, pelatih berusia 45 tahun tersebut menegaskan para pemain harus tetap membumi dan juga menjauhi euforia berlebihan, termasuk dari media sosial. Ya, saya sangat bisa memahaminya, tetapi saya minta pemain tidak terbuai dengan itu semua, tegas Nova Arianto. Saya minta pemain juga tidak melihat media sosial agar mereka tidak terlena. Kita harus tetap fokus ke pertandingan lawan Yaman, itu yang paling penting sekarang, kata dia menambahkan.
Timnas Indonesia U17 telah menghadapi Yaman U17 dalam pertandingan penting matchday kedua grup C Piala Asia U17 2025 Senin 7 April malam di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah. Laga ini menjadi penentu jika Garuda Muda mampu meraih kemenangan atas Yaman dan juga Korea Selatan tidak kalah dari Afghanistan, maka Indonesia dipastikan lolos ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kemenangan mengejutkan 1-0 atas Korea Selatan di laga pembuka menjadi modal penting bagi skuad asuhan Nova Arianto. Namun ekspektasi publik yang tinggi membuat pelatih 45 tahun tersebut mengingatkan agar pemain tidak cepat puas. Saya minta pemain tetap fokus, jangan sampai terlena dengan hasil ini, masih ada 2 pertandingan lagi, tegas Nova Arianto. Ia menambahkan, Yaman adalah lawan yang kuat yang tak bisa diremehkan. Menang 2-0 atas Afghanistan di laga perdana membuktikan kualitas mereka. Kita sudah analisis mereka tim yang berbahaya dan ingin memastikan lolos lebih awal. Kita harus waspada dari semua ini, lanjutnya. Di samping itu, mantan pelatih Indonesia U17 Fakhri Husaini turut memberikan apresiasi kepada pelatih Nova Arianto dan juga kepada para pemain atas kemenangan penting di laga pembuka. 3 poin ini penting untuk membuka jalan ke Piala Dunia U17, kata Fakhri. Meski begitu, ia mengingatkan masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah kemampuan mengelola transisi positif dan juga menghindari kehilangan bola di area sendiri. Pemain harus berani masuk ke kotak penalti dan jangan melakukan pelanggaran di area pertahanan, tegasnya. Ya, meskipun menang, statistik menunjukkan Indonesia banyak bertahan saat melawan Korea Selatan. Nova Arianto belum mengungkapkan strategi untuk laga malam ini, namun memastikan ada evaluasi agar tim lebih efektif saat menyerang. Di samping itu, pelatih Yaman U17 Samir Muhammad Fadel Saleh mengaku telah menganalisis permainan Indonesia melawan Korea Selatan. Dan meskipun menang atas Afghanistan, Samir menilai masih banyak yang harus dibenahi dalam timnya. Kami pelajari gaya main Indonesia, analisis sangat membantu, ucap Samir, sumber laman situs resmi AFC. Di atas kertas, Yaman menjadi lawan lebih mudah ketimbang Korea Selatan bagi Timnas Indonesia U17. Ya, Timnas U17 Indonesia telah melewati tes tersulit di fase grup Piala Asia U17 2025. Garuda Asia mempermalukan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada laga pertama grup C Jumat 4 April. Korea Selatan merupakan salah satu negara terbaik Asia yang berstatus runner-up edisi terakhir turnamen ini. Kemenangan Indonesia terbilang mengejutkan jika melihat statistik pertandingan tersebut. The Good Warriors memiliki 68% penguasaan bola serta melepas 21 tembakan 3 tepat sasaran. Sebaliknya, Indonesia hanya punya 32% penguasaan bola dan hanya melepaskan 5 tembakan 2 tepat sasaran. Kemenangan tim merah putih didapatkan lewat lemparan jauh yang berbuah penalti yang berujung gol rebound Evandra Florasta. Pada laga kedua melawan Yaman Senin 7 April malam ini, Indonesia menghadapi musuh yang tak selevel Korea Selatan lagi. Korea Selatan menduduki peringkat FIFA 23, sedangkan Yaman berada jauh lebih rendah di peringkat 158. Adapun Indonesia berada di peringkat 123, sehingga diperkirakan bakal mendominasi permainan. Ranking FIFA memang tidak mencakup kompetisi junior, tetapi secara umum menggambarkan persaingan kekuatan sepak bola antar negara. Yaman tidak akan menguasai 68% bola, serta tak akan melepas hingga 21 tembakan, tetapi tetap tidak boleh diremehkan. Negara Timur Tengah itu menaklukkan Afghanistan dengan skor 2-0 pada laga pertama dan berstatus pemuncak klasemen grup C. 2 pencetak gol pada laga tersebut patut untuk diwaspadai Putu Panji dan kawan-kawan, yakni Muhammad Al-Rawi dan juga Muhammad Al-Garas. Pelatih Nova Arianto pun mengakui kualitas musuhnya malam ini. Yang pasti saya melihat secara kualitas tim Yaman cukup baik ya, dan kami sangat mewaspadai Yaman, ujar Nova. Di grup ini kita tahu kemarin Yaman meraih hasil positif, dan di laga akhir mereka akan menghadapi Korea Selatan. Saya juga sudah melakukan meeting dengan tim pelatih, dan kita sangat mewaspadai Yaman, karena Yaman pasti ingin segera memastikan untuk lolos di grup, jelasnya. Kemenangan akan membuat Indonesia makin dekat ke fase gugur Piala Asia U17 2025 dan 1 tiket ke Piala Dunia U17 2025. Kemudian setelah laga malam ini, duel terakhir grup C yaitu Indonesia menghadapi tim terlemah di grup Afghanistan dan juga Korea Selatan menjamu Yaman pada Kamis. Sebelum pertandingan malam ini, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto meminta kepada anak buahnya untuk melupakan kemenangan atas Korea Selatan U17.
Pasalnya, Nova Arianto mau para penggawa timnas U17 fokus menghadapi Yaman U17, yang mana menjadi laga kedua mereka di grup C Piala Asia U17 2025. Ya, Nova Arianto tidak ingin timnas Indonesia U17 terlena dengan kemenangan 1-0 atas Korea Selatan di laga pertama grup C. Sebab ini akan menjaga pertandingan yang sulit lainnya untuk dilewati apabila ingin lolos ke babak berikutnya. Selain itu, Nova Arianto juga berharap para pemain Garuda Asia tidak melihat sosial media. Pasalnya komentar apapun dianggap akan mempengaruhi pemain, jadi lebih baik fokus permainan. Saat menghadapi Korea Selatan, Nova Arianto mengaku senang dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain. Ia berharap para pemainnya dapat menampilkan permainan yang solid di setiap sektor ketika menghadapi Yaman. Secara mental saya sangat senang. Para pemain bisa memberikan yang terbaik selama 90 menit plus 10 menit, ujar Nova Arianto. Kendati begitu, masih ada yang perlu dievaluasi pada beberapa sektor untuk memastikan tidak ada kesalahan dan juga koordinasi yang baik di lapangan, terutama di sektor belakang yang masih terlihat beberapa kali melakukan kesalahan. Tapi saya lihat masih ada beberapa yang harus dievaluasi. Bagaimana koordinasi di sektor belakang, bagaimana kondisi atau kapan kita menyerang, cara pegang bola, dan peluang yang harusnya kita cetak gol, tutup Nova Arianto. Dean James memberikan kabar buruk untuk timnas Indonesia saat membela Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles menghadapi FC Utrecht di De Adelaide dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Belanda atau Eredivisie Minggu 6 April. Dean James dipercaya sebagai starter di pos bek kiri. Tim tuan rumah tampil menggila di 20 menit pertama. 2 gol mampu dilesakan dalam rentang waktu tersebut. Victor Edvardsen mencetak gol pada menit ke-14, lalu Mati Surai mencetak gol pada menit ke-17. Kemudian FC Utrecht bangkit menjelang turun minum. Johan Katlin mencetak gol pada menit ke-43. Pada menit ke-45, Miguel Rodriguez menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Babak kedua hal buruk menimpa Dean James. Dean James digantikan pada menit ke-64 karena cedera hamstring. Kabar ini jelas mengkhawatirkan bagi fans Go Ahead Eagles dan juga timnas Indonesia. Pasalnya, Dean James merupakan pemain yang dibutuhkan oleh Go Ahead Eagles jelang final KNVB Beker. Pada final KNVB Beker, Go Ahead Eagles bakal menghadapi AS Alkmaar pada 21 April 2025 mendatang di Stadion De Kuip Rotterdam. Dan selain itu, timnas Indonesia juga membutuhkan untuk 2 laga tersisa di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Juni 2025, timnas Indonesia bakal menghadapi China dan juga Jepang. Pada 2 laga tersebut, timnas harus meraih hasil positif untuk menjaga mimpi tampil ke Piala Dunia 2026. Pelatih Go Ahead Eagles Paul Simonis angkat bicara soal kondisi bek timnas Indonesia tersebut. Dirinya mengaku belum bisa memeriksa kondisi terkini Dean James. Namun dirinya berharap agar kondisi cedera pemain 24 tahun tersebut tidak terlalu serius. Saya belum memeriksanya, tetapi kelihatannya serius. Saya harap tidak terlalu serius, tetapi penggantinya telah melakukan tugasnya dengan baik, ujar Paul Simonis, sumber The Center. Media-media Italia mengungkapkan bahwa pencari bakat Inter Milan menyaksikan langsung pertandingan Lecce versus Venezia FC di Stadio Comunale Via del Mare Minggu 6 April malam waktu Indonesia Barat guna memantau JITS. Seorang pencari bakat Nerazzurri hadir di Stadio Via del Mare tempat Lecce bermain imbang 1-1 melawan Venezia untuk mengamati penampilan Itzes dan Kristovic, tulis Calcio Mercato dalam beritanya. Calcio Mercato menyebutkan kemungkinan Lecce dan juga Venezia bakal terdegradasi dari Serie A. Maka pemain-pemain potensial dari kedua tim akan menjadi buruan klub besar. Kemungkinan kegagalan Lecce dan Venezia untuk tetap berada di divisi teratas berikutnya dapat menyebabkan keluarnya 2 klub yang banyak dicari di pasar, muda dan punya masa depan, tulis Calcio Mercato. Media Italia lainnya yakni FC Inter 1908 juga menyebut manajemen Nerazzurri sudah aktif mempersiapkan masa depan tim dengan salah satunya memantau JITS. Manajemen Nerazzurri sudah aktif untuk masa depan. Konfirmasi terhadap 2 profil sudah muncul dalam beberapa hari terakhir, tulis FC Inter 1908. Tim Inter dilaporkan menyukai JITS, pemain Indonesia untuk Venezia. Penampilannya yang hebat telah membuatnya dilirik AC Milan dan Napoli dalam beberapa bulan terakhir dan menjadi incaran Inter Milan, tulis FC Inter 1908 menambahkan. Media Italia lainnya yakni L'interista juga mengungkap soal pencari bakat Inter Milan yang memantau JITS saat Venezia melawan Lecce. Seorang pencari bakat Nerazzurri berada di Via del Mare untuk menemui JITS, bek kelahiran 2000 yang dimiliki Lagunari dan Nicola Kristovic dari Salentini secara langsung, tulis media L'Interista. JITS bermain penuh di pertandingan ini. Ia bekerja sama dengan Alessandro Marsandali dan juga Valicante.
Pemain timnas Indonesia itu sejatinya tampil solid di jantung pertahanan. Total 7 clearance, 3 blok, dan 2 intercept dilakukan oleh JITZES. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.